kelas 10 PMIA 1. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Banyak ahli telah mendefinisikan manajemen menurut pemahaman mereka masing-masing. Berikut ini adalah definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama adalah Van Vleet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Yang kedua, McKinson, Mosley, dan Pietri mendefinisikan manajemen sebagai pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang ketiga, Kleitner berpendapat bahwa manajemen adalah proses penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya secara efisien sesuai dengan perkembangan. Yang keempat, F. Taylor. Manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu bisa dilakukan dengan cara terbaik. Yang kedua, fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini berorientasi pada masa depan dan menentukan arah perusahaan. Ini adalah cara rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa depan perusahaan. Dengan perencanaan ini, segala kegiatan yang akan dan suatu saat akan dilakukan bisa diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Yang kedua, perorganisasian. Perorganisasian ini berguna untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pengawasan terhadap sumber daya agar bisa menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Lebih mudahnya, perorganisasian bisa dilakukan untuk menentukan tugas yang akan dikerjakan masing-masing pihak. Yang ketiga, kepegawaian. Kepegawaian ini berfungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi karyawan, dan mempertahankan tenaga kerja ini secara insentif dan memberikan motivasi yang tinggi. Hal itu didasari karena manusia adalah faktor paling vital dalam proses manajemen. Penting untuk merekrut karyawan yang tepat. Yang keempat, pengarahan. Fungsi pengarahan ini berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengarahan, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar informasi bisa diterima dengan baik oleh para pekerja. Selain itu, pemberian motivasi juga akan berpengaruh besar terhadap kinerja pekerjaannya. Yang kelima, pengontrolan. Fungsi pengontrolan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang pekerja lakukan sesuai dengan tugas mereka. Kegiatannya terdiri dari penetapan standar yang harus dilakukan pekerja hingga memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Yang pertama, sumber daya manusia atau yang disingkat SDM. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Perusahaan akan memiliki manajemen yang baik ketika memiliki SDM yang mumpuni, karena mereka yang menyusun tujuan hingga melakukannya agar mencapai tujuan itu sendiri. Yang kedua, keuangan. Selain SDM, keuangan juga berpengaruh besar terhadap perusahaan. Dengan keuangan itu, segala kegiatan yang disusun sesuai rencana bisa dijalankan dengan baik, sehingga perusahaan akan lebih mudah menjalankan segala kegiatannya. Yang ketiga, material atau bahan baku. Sebuah perusahaan sulit untuk bisa berjalan jika tidak ada bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jika bahan yang digunakan baik,
produk yang dihasilkan bisa berkualitas bagus. Yang keempat, mesin. Untuk memudahkan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, unsur mesin memang sangat dibutuhkan. Nantinya pekerja bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Yang kelima, metode. Metode bisa diartikan sebagai cara digunakan dalam pelaksanaan kerja. Sebuah metode yang baik selalu mempertimbangkan berbagai hal. Yang keenam, pasar. Produk yang sudah diproduksi nantinya akan dipasarkan kepada konsumen. Jika produk memiliki kualitas yang baik, tingkat penjualannya juga meningkat dan berpengaruh terhadap keuntungan. Dengan hal ini, pasar menjadi unsur penting dalam sebuah manajemen. Yang selanjutnya adalah bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen muncul seiring pengembangan ilmu manajemen itu sendiri. Bidang-bidang manajemen mengalami perkembangan sesuai dengan sasaran tiap bidang. Bidang-bidang manajemen diantara yang ada adalah bidang manajemen produksi, bidang manajemen pemasaran, bidang manajemen keuangan, bidang manajemen personalia, dan bidang manajemen administrasi. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi ialah suatu bidang-bidang manajemen yang memiliki peran penting karena bidang ini memanage dan mengkoordinasikan variabel produksi meliputi alam, karyawan, modal, dan keahlian secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dilakukan guna menambah fungsi suatu barang dan jasa. Saat ini, mutu produk, barang, dan jasa menjadi faktor utama persaingan bisnis. Aktivitas produksi yang buruk mampu mengakibatkan pemborosan seperti menumpuknya persediaan dan berakibat pada rendahnya mutu produk yang dihasilkan. Di antara bidang-bidang manajemen lainnya, manajemen produksi memiliki tujuan untuk memanage jumlah barang dan jasa, quality, harga, waktu, dan lokasi tertentu yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan. Banyak perusahaan yang gagal padahal persaingan dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai manajemen produksi. Begitu juga sebaliknya, perusahaan yang mampu mengelola manajemen produksi dengan baik akan lebih mudah menguasai persaingan. Berbagai aktivitas yang ada pada manajemen produksi adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan sistem produksi. Yang kedua, pengendalian sistem produksi. Selanjutnya adalah manajemen pasar atau manajemen pemasaran. Bidang manajemen pemasaran adalah satu dari bidang-bidang manajemen yang berhubungan langsung dengan konsumen. Bidang manajemen pemasaran yaitu langkah yang berhubungan dengan distribusi barang dan atau jasa dari tangan produsen hingga ke konsumen. Bidang manajemen pemasaran juga bisa diartikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan atau jasa yang memungkinkan terbentuknya pertukaran atau penyampaian barang dan atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuan dari manajemen pemasaran pada umumnya adalah untuk meningkatkan volume penjualan dari produk yang telah dihasilkan dan menciptakan kepuasan kepada konsumen. Pemasaran sendiri memanglah menjadi suatu fokus utama dalam manajemen bisnis, khususnya pada perusahaan besar. Kegiatan dalam bidang manajemen pemasaran yaitu yang pertama riset pasar, yang kedua perencanaan pemasaran, yang ketiga analisis pasar, yang keempat promosi, dan yang kelima pengelolaan usaha. Yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan adalah suatu bidang yang sering berkaitan pada bidang-bidang manajemen lainnya. Aktivitas pada manajemen keuangan seperti mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana kegiatan perusahaan di tiap-tiap bidang manajemen dengan ketersediaan dana dari berbagai sumber untuk meningkatkan nilai perusahaan. Aspek-aspek yang termasuk dalam manajemen keuangan diantaranya adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Yang selanjutnya, manajemen personalia atau sumber daya manusia. Bidang manajemen personalia atau sumber daya manusia ialah bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerja atau karyawan. Bidang-bidang manajemen ini memerlukan seni tersendiri dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan pengawasan karena berhubungan langsung dengan sumber daya manusia perusahaan. Manajemen personalia secara umum bertujuan untuk meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan pada pencapaian produktivitas organisasi.
Lebih spesifik lagi, manajemen ini memiliki tujuan untuk yang pertama memperoleh karyawan yang berkualitas, yang kedua meningkatkan kemampuan para karyawan, yang ketiga menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan baik secara vertikal maupun horizontal. Berbagai hal yang berhubungan dengan manajemen personalia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen karyawan. Yang kedua, promosi dan mutasi. Yang ketiga, motivasi karyawan. Yang selanjutnya adalah manajemen administrasi atau akuntansi. Manajemen administrasi fokus pada pengelolaan layanan informasi pada bidang administrasi atau akuntansi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam menentukan kebijakan operasional. Manajemen ini biasanya berhubungan dengan hal seperti pengumpulan, pencatatan, analisis, laporan keuangan atau administrasi perusahaan yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan keputusan. Aktivitas dalam manajemen administrasi antara lain adalah yang pertama, administrasi kegiatan, yang kedua, inventaris peralatan kantor, yang ketiga, pengarsipan. Yang selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkatan yang pertama adalah top manajemen. Top manajemen adalah jenjang tertinggi atau sering juga disebut dengan manajer senior, eksekutif kunci, chief executive officer, presiden, dan vice president. Yang selanjutnya adalah middle management. Middle management adalah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah lower management. Lower management merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya adalah supervisor atau mandor. Fungsi manajemen perusahaan PT Unilever Indonesia. Yang pertama, strategi manajemen sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum terjun kepada persaingan tersebut. Yang kedua, strategi manajemen pemasaran. Ada 4 komponen pokok strategi bidang pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan yang kita kenal dengan sebutan 4P, yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Termasuk pula kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk, sehingga Unilever menciptakan produk sabun dalam 3 merek, yaitu yang pertama Lux untuk kecantikan wanita dengan segala manfaat dari sabun Lux, lalu Lifebuoy untuk kesehatan keluarga, dan Dove untuk kecantikan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, dan batasan yang lain, serta menonjolkan keistimewaan formulanya yang hingga kini belum bisa dicontoh oleh produsen-produsen lainnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.